Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 5 saham favorit para investor dalam melakukan dividen investing. Yang pertama adalah saham Demas guys ya, yaitu PT Pura Delta Lestari Tbk, yang mana Demas ini bergerak di sektor properti dan juga real estate dan tentunya masuk ke dalam indeks syariah. Nah, untuk Demas adalah salah satu perusahaan milik dari grup Sinarmas guys ya. Daya tarik utama dari saham Demas adalah nominal harga sahamnya yang tentunya sangat terjangkau oleh para investor retail. Itu di harga 161 per lembar saham atau 16 ribuan ya guys ya per lotnya. Nah, tentunya ini sangat terjangkau dan menjadi daya tarik tersendiri guys untuk para investor retail ini bisa menabung saham atau dividen investing di saham Demas. Kita akan melihat dari sisi valuasi ya, saham Demas pernya 9,57 kali, sedangkan PBV-nya di angka 1,33 kali guys. Berdasarkan laba bersih atau net income di tahun 2023 ternyata mengalami penurunan guys ya, dari 1,2 triliun di tahun 2022 lalu menjadi 811 miliar di tahun 2023 ini guys. Dari rasio keuangan, Demas mempunyai cash 949 miliar, total asetnya 6,7 triliun, total liabilitas atau hutang 914 miliar, working capitalnya 3,4 triliun, dan total ekuitasnya 5,8 triliun. Kalau misalnya kita perhatikan ya, total liabilitasnya ternyata lebih rendah jika dibandingkan total ekuitasnya yang sebesar 5,8 triliun. Lalu kita lihat dari sisi profitabilitas saham Demas ya, ternyata net profit marginnya cukup tinggi ya, di angka 54,94%. Lalu dari sisi pembagian dividen ya, dividen terakhir yang dibagikan Rp12 per lembar saham. Dividen di tahun 2023 ini sebesar 22 dengan dividen yield 13,66% guys ya. Nah, pembagian dividen yield yang tinggi inilah yang menjadi faktor utama kenapa para investor melakukan dividen investing di saham Demas dengan cara menabung saham atau DCA guys ya, dollar cost averaging. Oke guys, ini menjadi salah satu saham favorit ya untuk teman-teman investor retail yang mana mereka biasanya memang menabung saham di saham Demas dan berharap untuk mendapatkan dividen yang rutin dari saham Demas ini guys ya, karena setahun bisa bagi 2 kali dividen. Lalu kita ke saham selanjutnya, ada saham Adaro Energi Tbk, di mana saham Adaro Energi ini masuk di sektor pertambangan batu bara dan masuk juga ke dalam indeks syariah guys ya. Saham Adaro menjadi salah satu saham batu bara terfavorit dibandingkan dengan saham batu bara yang lainnya. Apalagi dari sisi nominal ini tidak terlalu mahal gitu guys ya, tidak terlalu menguras kantong gitu, di harga 2.600 per lembar saham atau 260 ribuan per lotnya. Lalu kita lihat dari sisi valuasi, pernya masih cukup menarik ya, di angka 3,30 kali, sedangkan PBV-nya juga masih murah ya, di angka 0,79 kali. Jadi wajar saham Adaro ini banyak sekali diincar oleh para investor retail. Lalu kita lihat dari sisi net income atau laba bersihnya di tahun 2022 lalu memang mencatatkan kinerja yang cukup maksimal guys ya. Labanya naik signifikan dikarenakan harga acuan batu baranya juga naik tinggi, yaitu di angka 400 US dollar per ton. Namun ya, meskipun demikian, di tahun 2023 ini memang turun ya, dikarenakan harga acuan batu baranya juga turun guys ya, dari 38,8 triliun turun menjadi 25,1 triliun, dan ini sangat wajar. Nah, kalau misalkan teman-teman bandingkan dengan saham batu bara yang lainnya, saham Adaro Energi ini tentunya masih lebih baik dibandingkan saham batu bara lainnya yang laba bersihnya anjlok sangat dalam guys ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari sisi rasio keuangan, saham Adaro ini mempunyai cash 53 triliun, lalu total asetnya 160 triliun, liabilitas 46 triliun, working capital 51 triliun, dan total ekuitasnya ini jauh di atas total liabilitas ya guys, yaitu sebesar 105 triliun. Jadi rasio keuangan masih cukup sehat. Kita lihat dari sisi profitabilitas, ternyata saham Adaro memiliki net profit margin sebesar 23,12% dengan rasio pembagian dividen yaitu sebesar 492 per lembar saham guys ya, di tahun 2023 ini. Jadi memang biasanya saham Adaro membagikan dividen setahun 2 kali dengan potensi dividen yield sebesar 18,92%.
hampir 19% guys ya. Nah, ini menjadi daya tarik utama kenapa saham Adaro ini banyak sekali ditabung atau dikoleksi oleh para investor retail untuk dividen investing gitu guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham Cevin atau Kelipan Finance Indonesia Tbk, di mana Cevin juga dari sisi nominal harga ini masih sangat terjangkau ya guys ya, apalagi saham Cevin ini juga diinvestasi oleh Bapak Lo Keng Hong. Nah, Cevin ini masuk di sektor jasa pembiayaan, jadi sektor finance ya guys ya. Kalau misalnya kita perhatikan dari sisi valuasi, pernya di angka 2,2, lalu PBV-nya di angka 0,36 kali, berarti valuasinya masih sangat oke guys. Lalu kita lihat juga dari sisi net income, ternyata net income-nya juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun guys ya. Di tahun 2021 net income atau laba bersihnya 46 miliar, di tahun 2022 naik menjadi 311 miliar, dan di tahun 2023 naik kembali menjadi 957 miliar. Saya rasa torehan laba bersih ini ya menunjukkan kinerja saham Cevin ini sangat baik ya guys ya. Lalu kita lihat dari rasio keuangan, cashnya 38 miliar, total aset 9,4 triliun, total liabilitas 4 triliun, dan total ekuitasnya 5,4 triliun guys. Lalu kita lihat juga dari sisi profitabilitas, net profit marginnya 15,91%. Lalu untuk pembagian dividen ya, terakhir yang dibagikan adalah Rp100 per lembar saham di pertengahan tahun, yaitu di 6 Juli 2023 dengan dividen yield 20,66%. Nah, saya rasa Cevin juga bisa menjadi incaran teman-teman yang ingin melakukan dividen investing ya guys ya, apalagi valuasinya masih sangat menarik, laba bersihnya juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan kita lihat dividennya pun sangat bagus ya, di angka 20% untuk dividen yieldnya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham MPMX ya, di mana MPMX ini masuk di sektor perdagangan retail ya, masuk juga ke dalam indeks syariah, untuk nominal harga sahamnya di 1025 per lembar saham. Kita perhatikan ya, dari sisi valuasi pernya di angka 8,14 kali, sedangkan PBV-nya masih murah di angka 0,76 kali, dengan pendapatan yang sedikit menurun di tahun 2023 ini. Net income-nya sebesar 662 miliar di tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 turun tipis ya menjadi 562 miliar. Sedangkan dari rasio keuangan kita lihat cashnya 1,5 triliun, total aset 8,6 triliun, liabilitas 2,6 triliun, dan total ekuitasnya 6 triliun ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan pula dari liabilitasnya masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan total ekuitas saham MPMX ini guys ya. Dari sisi profitabilitas, NPM atau net profit marginnya 4,61%. Lalu dari pembagian dividen, dividen per share-nya 135 per lembar saham dengan dividen yield 13,17%, dan biasa membagikan dividen setahun sekali, yaitu di bulan Juni 2023 ya guys ya, untuk dividen terakhir yang dibagikan oleh saham MPMX ini. Lalu kita ke saham selanjutnya, ada saham BJTM ya. Sebenarnya untuk saham perbankan ini banyak sekali saham yang bisa teman-teman gunakan untuk dividen investing. Ada BJTM, ada BJBR, lalu ada juga NISP, lalu ada juga BNGA, dan bank-bank besar seperti BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga BBCA itu sebenarnya teman-teman bisa gunakan juga untuk dividen investing. Hanya saja kalau misalkan kita melihat ya kepada kebiasaan atau saham-saham favorit ya, investor retail, tentunya mereka akan mencari saham dengan nominal yang terjangkau tentunya guys ya, agar mereka bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk dibelikan saham dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan saham yang sejenis di sektor yang sama, tapi mereka tetap melihat dari sisi nominal harganya. Nah, kita lihat untuk sektor perbankan ya, di mana BJTM menjadi pilihan utama, di mana dari sisi nominal pun masih sangat terjangkau, yaitu di 615 per lembar saham atau sekitar 61.500-an per lotnya ya, kalau misalkan mau beli saham BJTM. Kita lihat dari sisi valuasi, pernya 6,27 kali, sedangkan PBV-nya di angka 0,78 kali guys ya. Kita perhatikan juga dari sisi net income ya, ternyata mengalami penurunan dari tahun 2022 lalu sebesar 1,5 triliun menjadi 1,4 triliun guys ya.
Lalu kita cek juga dari rasio keuangan, cashnya 1,7 triliun, total aset 107 triliun, liabilitasnya 95 triliun, dan total ekuitasnya 11,7 triliun. Nah, khusus untuk saham-saham sektor perbankan, total liabilitas adalah uang nasabah yang dikelola oleh perbankan tersebut. Jadi semakin banyak liabilitasnya, berarti dana nasabah yang dikelola oleh perbankan tersebut semakin besar gitu guys ya, dan itu bagus untuk saham perbankan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga dari sisi profitabilitas net profit marginnya, saham BJTM ternyata cukup tinggi ya, di angka 20,31%. Lalu kita cek juga dari sisi dividen ya. Pembagian dividennya setahun sekali, yaitu sebesar 53 per lembar saham di tahun 2023 ini, dibagikan di 28 April 2023 dengan potensi dividen yield 8,69% guys ya per tahunnya. Nah, jadi itulah guys ya 5 saham favorit yang dari sisi nominal masih cukup terjangkau ya, terutama oleh investor retail gitu guys ya. Dari sisi nominal saham juga terjangkau, dari sisi pembagian dividen juga rutin membagikan dividen dengan potensi dividen yield yang cukup tinggi, dan tentunya saham-saham ini tidak pernah bolong membagikan dividen guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi jika ada pertanyaan atau pendapat lain boleh tulis kolom komentar, atau teman-teman mau request saham apa yang akan kita bahas juga boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.